Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah ala nikmatil ihsan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pada malam hari ini sejalan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, saya ingin menyampaikan bahwa ada aspek Islam yang dilupakan di negeri ini yang begitu penting, yang mewarnai perjalanan bangsa ini dari perspektif asas atau Weltanschauung atau worldview. Jadi saya mencoba menelusuri dari bagaimana Pancasila lahir sebagai asas negara. Ternyata pidato Soekarno 1 Juni 45 yang mencetuskan Pancasila itu didahului oleh Muhammad Yamin 29 Mei tahun 45. Jadi rumusan-rumusan sudah ada sebelumnya, berarti saya perkirakan tidak hanya Muhammad Yamin yang berpikir mengenai sila-sila itu. Muhammad Yamin mempunyai istilah asas Indonesia Merdeka. Kemudian Soekarno memproklamirkan Pancasila. Itu pun ternyata juga belum masak. Yamin hanya menggunakan istilah pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Konsepnya tidak jelas. Soekarno juga tidak mempunyai struktur bagaimana sebuah ideologi itu berbasis kepada sesuatu yang sangat fundamental. Sila pertama bagi Soekarno adalah kebangsaan. Kemudian internasionalisasi, musyawarah, keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang terakhir, tidak terstruktur sama sekali. Bahkan di dalam silanya Soekarno tidak ada kemanusiaan yang adil atau pri kemanusiaan seperti yang disinggung oleh Yamin. Jadi gagasan Soekarno dan Yamin masih mentah. Kapan dia menjadi masak? Dia masak setelah digarap, digodok oleh panitia 9 yang terdiri dari para ulama dan para agamawan yang mayoritas beragama Islam. Ketika Pancasila digarap oleh panitia 9, kemudian oleh tanggal 23 Juni dan kemudian dimasukkan ke dalam Piagam Jakarta, bunyinya menjadi seperti yang sekarang ini, terstruktur rapi, kemudian sila-silanya terstruktur. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita lihat sekarang ini, dan ternyata di balik itu ada satu filosofi yang sampai sekarang kita masih dibicarakan orang, bahwa sebuah pandangan hidup atau worldview dimanapun dan siapapun, kunci pertamanya adalah mengenai ketuhanan. Orang kalau tidak percaya kepada Tuhan, pasti sila-sila ataupun pandangan hidupnya atau konsep mengenai kehidupannya itu tidak berdasarkan kepada Tuhan. Jadi ketuhanan di dalam Pancasila itu menjadi asas bagi sila-sila selanjutnya. Itulah yang dihasilkan oleh Panitia 9 dan menjadi Piagam Jakarta. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa di dalam susunan Pancasila yang
masuk di dalam Piagam Jakarta itu ada 8 kata kunci Islam yang dimasukkan di situ dan tidak ada pertentangan oleh siapapun. Pertama adalah mengenai kemanusiaan adil dan beradab. Ini kata kunci hanya milik Islam, aslinya bahasa Arab, ya, dan diserap oleh bahasa Indonesia. Yang kedua, kata rakyat menjadi kerakyatan, itu aslinya bahasa Arab ra'iyah. Kemudian kata hikmat dan permusyawaratan dan perwakilan sama, itu bahasa Arab. Jadi kalau orang alergi bahasa Arab memang harus ganti Pancasila itu. Kemudian ada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kata adil disebut 2 kali dalam Pancasila. Dan adil itu mempunyai akar kata yang sangat dalam. Ya, kalau kita bicara adil dalam Islam, itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Itu adil. Nah, kalau kita kaitkan keadilan itu dengan ilmu, maka orang yang adil itu adalah orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jadi orang yang berlaku adil harus berilmu dalam Islam. Nah, oleh sebab itu orang yang adil dalam Islam itu dekat kepada takwa. I'dilu innahu aqrabu littaqwa. Nah, kedua, kata beradab. Kata beradab ini bukan main-main ini. Adab itu kalau dalam Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran ma'dubah. Jadi Al-Quran itu adalah makanan jiwa, makanan pikiran, makanan otak. Nah, kalau kita berbicara adab dalam konteks yang lebih luas lagi, dalam perspektif yang aslinya Islam, adab itu terdiri dari ilmu, iman, amal. Jadi orang yang beradab itu pasti berilmu, beriman, dan mengamalkan keimanannya itu dengan akhlak. Atau dalam bahasa lain adalah syariah, akidah, akhlak. Itu kata adab. Jadi orang yang adil itu tahu bagaimana menjalankan syariah, akidah, dan akhlak di dalam kehidupan sosialnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadilan sosial, nah itu, keadilan sosial itu pasti itu meletakkan sesuatu secara proporsional, sesuai dengan kapasitas. Tidak bisa kemudian kita katakan adil itu adalah sama rata, sama rasa. Bagaimana orang yang bisa mencari harta dengan kemampuannya, kemudian dia bisa menumpuk hartanya sebanyak-banyaknya dan bersedekah serta berzakat, dibanding orang yang malas, yang tidak bisa berpikir, tiba-tiba harus sama kehidupannya. Ini nonsense. Islam menghargai orang-orang yang memang ditakdirkan untuk bisa menjadi kaya raya, ya, tapi juga tidak hanya sekedar kaya seperti kapitalis, tapi kaya yang peduli dengan orang miskin. Nah, kata-kata adil itu berkaitan dengan beradab. Ya. Kalau sudah adil, dia akan menjalankan sesuatu sesuai dengan adab, ilmu, iman, amal. Gitu ya. Ya, itu apa yang saya dapat dari Pancasila. Ya. Kemudian, kalau Soekarno mengklaim bahwa dia menggali Pancasila dari tradisi budaya agama yang ada di Nusantara ini, ya. Kemudian dari situ dia kemudian melahirkan Pancasila. Saya menjadi ragu gitu ya. Ketika dia menggali kata dia, kenapa yang dia dapat adalah keyword, worldview atau kata kunci yang ada di dalam Islam? Kenapa tidak digali dari animisme, dinamisme? Ya, menjadi pertanyaan saya,
di dalam agama Hindu itu ada istilah ketuhanan yang Maha Esa, kalau tidak salah dengan kata Saiwa Siddhanta, atau dalam agama Buddha Shangyang Adi Buddha, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak dipakai itu? Seandainya memang digali dari agama-agama tradisi di Nusantara ini. Di dalam Kristen itu ada istilah yang dicetuskan oleh Tertullian, ya, orang Katolik lama ini, ada istilah tres personae una substantia. Itu artinya 3 oknum 1 substansi. Berarti tidak esa. Esanya masih dalam kutip 3 oknum. Nah, di sini kenapa juga tidak menggunakan ketuhanan tetapi yang Maha Esa tetapi oknumnya 3 misalnya. Jadi menjadi pertanyaan-pertanyaan, kenapa kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Islam. Saya kemudian mencoba untuk menggali. Ternyata Nusantara ini ketika Soekarno lahir, itu sudah diislamkan. Jadi sudah tidak banyak lagi nuansa, konsep, ya, tradisi yang hidup pada waktu itu, kecuali tradisi-tradisi Islam. Saya kemudian menelisik sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Dalam kajian Profesor Nagib Alatas, Islam masuk ke Nusantara diperkirakan akhir abad 12 atau 13 dan 14. Tetapi yang masuk pada waktu itu masih sangat sederhana dalam bentuk fikih. Ya, masyarakat diajari bagaimana bersuci, bagaimana mandi, bagaimana sholat. Simpel aja. Saya terbayang ini ceritanya Ustadz Fadlan ini di Papua sana kan. Orang sana diajari mandi saja, itu dia bisa masuk Islam. Ya. Kita bayangkan itu di zaman abad ke-13 dan 14. Ketika orang tidak mengenal mandi, tidak mengenal wudhu, kemudian Islam datang dengan sebuah konsep bersuci yang seperti begitu, saya yakin masyarakat banyak yang tertarik dengan Islam. Dan sejarah Islam memang tidak ada peperangan, tidak ada pergumulan, tidak ada konflik sosial. Kalaupun ada, itu tidak dominan dan tidak menjadi penyebab mengapa Islam masuk ke Nusantara. Ya. Ketika Islam masuk, abad 13-14 memang masih dalam bentuk amalan-amalan yang sifatnya ritual. Maka dari itu, orang belum berbicara mengenai Tuhan. Tuhannya orang Islam seperti apa? Bukan itu yang ditempuh oleh para ulama pada waktu itu. Tapi kemudian pada abad ke-15 sampai abad ke-18, ya 15 ini Anda masih, Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingatlah, waktu itu Syekh Arsyad Al-Banjari, Al-Falembani, Fatoni, ya, ulama-ulama itu adalah orang-orang yang dulu belajar ke Timur Tengah. Datang ke Indonesia, dia bawa ajaran tasawuf. Biasanya orang yang belajar tasawuf juga belajar ilmu kalam, belajar akidah. Nah, disitulah mereka membawa kitab-kitab, kemudian menerjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Melayu. Ketika kata-kata itu tidak bisa diterjemahkan, mereka tetap menggunakan kata itu. Jadi kata hikmah. Ya. Jadi abad 15-18 itu Islam masuk dalam bentuk tasawuf, berarti di situ sudah bicara Tuhan. Ya. Profesor Alatas dalam bukunya Mysticism of Hamzah Fansuri itu dia cerita di situ. Orang-orang itu diberitahu mengenai Tuhan di dalam Islam, mereka kaget bahwa Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan manusia, tapi dia transenden, dia tidak terlihat. Bagaimana mungkin itu?
Jadi kata wujud dalam Islam itu tidak dikenal dalam bahasa Hindu atau bahasa animisme, dinamisme atau Buddha. Islam masuk dengan sebuah konsep bahwa wujud itu tidak nampak, ya, tetapi wujud itu bisa dirasakan. Nah ini sesuatu yang masuk ke dalam pikiran orang-orang Melayu, tapi sangat filosofis. Itulah kemudian sebabnya, kata Profesor Alatas, para penganut Buddha di Sriwijaya itu, yang di dalamnya terdiri dari para filosof, tiba-tiba dengan mudahnya dia memeluk Islam. Karena apa? Karena memang worldview Islam itu lebih mudah dan lebih rasional dipahami oleh bangsa Melayu pada waktu itu. Maka dari itu, bangsa Melayu berganti pandangan hidupnya. Ya. Jadi kata akal, kata jiwa menjadi nafas, ya, kata hati menjadi kalbu, kemudian kata jasad, ya, badan menjadi jasad, kemudian ilmu, kemudian yakin, hikmah, zalim, jahil, itu semuanya adalah kata-kata yang diperkenalkan oleh para ulama, ya, yang di situ ternyata bangsa Melayu yang sebelumnya tidak mengenal istilah-istilah itu dan konsep di balik istilah itu menerima dengan sangat sukarela, dan dari situlah wawasan bangsa Melayu itu menjadi sangat luas. Jadi kata ilmu sendiri, saya tidak tahu bahasa Melayu asli itu ada nggak kata-kata itu. Bahkan saya seringkali tanya, bahasa Melayunya akal itu apa? Berarti kalau tidak ada dan tidak kita ketemukan, tidak ada konsep akal di dalam dunia Melayu ini. Kok Anda bisa, kok ada orang yang bisa mengatakan bahwa Islam yang ada di Nusantara ini adalah Islam yang asli dibanding Islam yang di Arab? Ini satu kesimpulan yang menurut saya sangat salah, karena justru orang-orang di Melayu Nusantara ini diislamkan oleh istilah-istilah itu. Worldview-nya diganti dengan worldview Islam. Buktinya worldview-nya berganti adalah cara pandangnya, bahwa manusia itu dia mempunyai akal, mempunyai qalb, mempunyai nafas, mempunyai loop, ya, mempunyai sekian perangkat yang itu tidak ada di dalam istilah-istilah Melayu, dunia Melayu. Itulah perubahan sebenarnya, perubahan cara hidup. Bahkan kalau di Jawa itu saya masih ingat, hari itu hanya 5. Hari itu sesuai dengan pasar. Ya. Kemudian Islam datang, hari yang 7 itu adalah tambahan. Jadi Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu semuanya bahasa Arab. Kita tidak bisa menolak itu. Nah, bahkan kalau kita mau fair, ya silahkan dicari bahasa Indonesianya Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau Anda tidak suka dengan bahasa Arab, tolong DPR dan MPR itu diganti dengan bahasa Melayu. Ya, jangan bahasa Arab, karena itu semuanya bahasa Arab, dua-duanya. Nah, ini nuansa Islam yang ada di negeri ini. Jadi tidak bisa tidak, ya, Anda siapapun harus mengakui bahwa nuansa Islam, worldview Islam itu telah menguasai, telah mendominasi pandangan hidup para pendiri Republik ini. Nah, oleh sebab itu, jika seandainya kita ingin membangun negeri ini, ya, dan itu juga menjadi kesepakatan para panitia persiapan kemerdekaan, ya, bahwa negeri ini berbasiskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, berarti berbasiskan pada agama. Maka dari itu, saya berani mengatakan bahwa Indonesia adalah negara agama. Dan hanya bisa dibangun dengan agama. Kita tidak bisa membangun Indonesia dengan pandangan hidup kapitalisme, komunisme, sosialisme, atau apapun. Karena Pancasila itu menunjukkan sebuah pandangan hidup
yang basisnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan disepakati oleh para tokoh umat beragama di dalam panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sesuai dengan tema kita malam ini, ya itu sekelumit yang bisa saya buktikan. Mudah-mudahan dari para narasumber nanti banyak lagi bukti-bukti. Bahkan sekarang yang lagi viral itu kan yang menyumbang emas itu orang Aceh, ya, yang gedung tempat proklamasi adalah miliknya orang Arab. Kemudian bendera merah putih itu adalah ide dari seorang Arab, saya lupa namanya, ya, ini tolong disebutkan nanti. Ya, itu adalah satu bukti bahwa nuansa keislaman begitu kental di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Itu pengantar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi kesadaran kita bersama bahwa negeri ini adalah negeri yang dibangun dari agama, ya, dan kita harus membangun kembali sebagai negara yang maju semaju-majunya tetapi tetap berbasis pada agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam sudah mewarnai Nusantara. Jadi jangan balik lagi. Islam dinusantarakan. Islam sudah memajukan Nusantara. Karena Nusantara awalnya belum tahu apa itu akal, apa itu qalb, apa itu nafs, sehingga belum punya konsep. Jangan dibawa mundur lagi dengan menusantarakan Islam. Pak Amin juga bilang bahwa bahasa Arab itu lebih mudah diterima dan lebih rasional. Itu Islam. Jangan dimundurkan lagi dengan menusantarakan Islam. Bahkan sampai bahasan tadi cukup mendalam seputar Pancasila, ada versi Yamin, versi Soekarno, ada juga versi Supomo. Tapi kemudian menjadi sempurna ketika tokoh-tokoh Islam, Panitia 9 di BPUPKI, selain Soekarno dan Muhammad Hatta, ada juga Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Ketika Islam mewarnai, maka worldview daripada bangsa ini sudah tidak bisa lagi mengelak dari nilai-nilai Islam, terutama soal konsep ketuhanan yang digali dari akar budaya Indonesia ternyata adalah Soekarno tidak bisa memilih yang lain, adalah Islam.